Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah statistik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar statistik. Setiap hari di dalam kehidupan kita harus membuat berbagai macam pilihan dan juga menerka jawaban dari sesuatu yang kita tidak ketahui secara pasti. Seperti kalau saya mencuci baju hari ini, apakah baju saya bisa kering atau mungkin hari ini akan hujan. Atau pilihan-pilihan besar mungkin seperti merek handphone apa yang harus saya beli, saya harus berkuliah di mana, saya harus bekerja di mana. Nah, kira-kira apa yang mendasari kita untuk membuat keputusan dalam memilih sesuatu? Hal ini berhubungan dengan statistik. Jadi, apa hubungannya pilihan dan jawaban dengan statistik? Statistik adalah membuat kita bisa menghitung ketidakpastian dengan tepat, membuat kita bisa membuat pernyataan yang tegas, lengkap dengan jaminan tingkat ketidakpastiannya. Jadi, pada saat kita membuat suatu perhitungan statistik, kita bisa membuat suatu keputusan ya berdasarkan perhitungan sehingga meminimalisir kita untuk menjadi tidak puas atas pilihan yang kita jalani tersebut. Jadi intinya statistik ini membantu manusia dalam membuat keputusan yang terbaik atau yang kita sebut dengan informed decision. Basically, hidup kita ada di tangan ahli statistik atau statistikawan. Contohnya, saat kita sekarang harus berada di rumah masing-masing, tidak berada di kampus seperti mungkin keinginan kita pada saat kita membayangkan diri kita akan mengalami kuliah setelah lulus SMA, itu karena hasil statistik menunjukkan bahwa lebih aman kita untuk berada di rumah untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita ya yang memang secara hidup mati kita itu berdasarkan statistik. Karena setiap keputusan-keputusan yang dibuat baik oleh kita sendiri ataupun oleh orang-orang yang berwenang seperti negara itu didasarkan atas perhitungan-perhitungan statistik. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah apa itu statistik, dan yang kedua, mengapa mempelajari statistik, padahal kita bukan jurusan science ya, kita jurusan sosial. Dan beberapa istilah dasar dalam statistik yang harus teman-teman ketahui sebelum kita lebih lanjut mempelajari statistik di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah apa itu statistik. Basically, statistik itu definisinya adalah the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to assist in making more effective decisions. Atau diterjemahkan menjadi ilmu yang berkaitan dengan mengumpulkan, mengorganisasikan, mempresentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membantu membuat keputusan yang efektif. Jadi, di sini ada langkah-langkah ilmiah yang dilakukan dalam ilmu statistik. Ya, jadi tidak hanya berkaitan dengan menghitung, tetapi seluruh proses yang berkaitan dengan data. Jadi hal ini sangat mirip dengan misalkan yang teman-teman pelajari di mata kuliah pengantar sains data komunikasi, yaitu siklus data. Kurang lebih siklus tersebut juga dijalani di dalam ilmu statistik ini. Ya, jadi misalkan yang pertama adalah mengumpulkan data. Ya, kita mengumpulkan data ya dengan misalkan survei atau kuesioner. Lalu kita mengorganisasikan data tersebut ya, membuatnya menjadi rapi dari sekian data yang acak gitu kan. Lalu kita membuat
misalkan suatu uh, pengelompokan gitu menjadi lebih rapi ya. Nah, ini yang nanti akan berarti kita uh, presentasikan ya, sehingga menjadi lebih rapi, lebih enak untuk dilihat. Lalu kita analisis ya dari hasil presentasi data tersebut ya, uh, apa artinya ya, lalu kita interpretasikan artinya adalah demikian sehingga kita bisa membuat suatu keputusan yang efektif. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pengertian dari statistik. Jadi asal-usul kata statistik sebenarnya adalah statistikum. Itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah dari negara. Karena asal ilmu statistik adalah perhitungan data yang digunakan untuk kepentingan negara. Jadi kita melakukan analisis statistik untuk mengatur, meringkas, dan menginvestigasi data, sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. Nah, kita bisa mengelompokkan ya ragam statistik berdasarkan tujuan analisisnya, bentuk parameternya atau asumsi distribusi populasi data yang dianalisis, jumlah variabel terikat atau yang kita sebut dengan independent variable, dan ruang lingkup penggunaannya. Oke, yang pertama, statistik berdasarkan tujuan analisis bisa dibedakan menjadi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kita akan pelajari lebih lanjut setelah ini. Lalu berdasarkan bentuk parameternya, itu ada statistik parametrik jika terdistribusi secara normal, dan statistik non-parametrik jika distribusinya tidak normal. Lalu berdasarkan jumlah variabelnya, jika hanya satu variabel, kita sebut dengan statistik univariat, dan jika multi variabel atau lebih dari satu variabel, kita sebut sebagai statistik multivariat. Dan berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, itu ada statistik matematis. Statistik matematis ini lebih kepada statistika teoretis yang lebih berorientasi kepada pemahaman model dan penurunan konsep dan rumus-rumus statistika secara matematis dan teoretis, dan juga statistik terapan. Ya, statistik terapan ini lebih berorientasi kepada pemahaman konsep dan teknik statistika serta penggunaan atau terapannya dalam berbagai bidang seperti di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam kuliah ini ya kita akan lebih fokus membahas statistika deskriptif, walaupun statistika inferensial kita juga akan bahas. Lalu kita akan fokus kepada statistika parametrik ya dengan univariat, dan juga tentunya kita hanya fokus pada statistika terapan. Ya, jadi rumus-rumus teman-teman hanya menerima saja tanpa perlu mengetahui bagaimana rumus itu didapatkan. Jadi hanya untuk bisa menerapkannya dalam konteks nanti digunakan untuk mendukung pengembangan ilmu-ilmu sosial dan komunikasi yang nanti akan teman-teman jalani. Oke, jadi tadi statistik berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini kita sebut juga statistik deduktif. Ya, jadi kalau teman-teman ingat yang namanya deduktif itu berarti dari umum
ke khusus, ya. Jadi kalau deduktif ini kita dari umum ke khusus uh, karena di statistik deskriptif ini, ya, kita berupaya untuk menggeneralisasi, ya, menggeneralisasi dari suatu apa namanya keadaan atau fenomena, ya, lalu kita membuatnya seolah-olah itu berlaku untuk semua keadaan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi statistik deskriptif ini adalah bagian statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif ini hanya berhubungan dengan hal yang menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Atau dengan kata lain menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Jadi intinya dia menggambarkan dan mendeskripsikan. Ya, nah contohnya misalnya pernyataan statistik deskriptif sekurang-kurangnya 10% dari semua demonstrasi pedagang kaki lima di Kota Bogor disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat. Atau sebanyak 60% dari mahasiswa UBJ yang menggunakan earphone memiliki gangguan pendengaran. Jadi kalau ada pernyataan dalam bentuk persen, rata-rata, yaitu adalah pernyataan untuk statistik deskriptif. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan statistik inferensi atau statistik inferensial. Statistik inferensial ini disebut juga statistik induktif, ya, di mana digunakan untuk menarik kesimpulan yang ditarik dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang berlaku umum, gitu ya. Jadi apa dalam statistik inferensial ini kita mempelajari mengenai penafsiran, ya, peramalan, pendugaan, penarikan kesimpulan, ya, yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia. Ini berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan atau fenomena yang berfungsi meramalkan dan mengontrol kejadian. Contohnya, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak, ya, akan menjadi 2 kali lipat pada tahun-tahun yang akan datang. Ya, jadi dari kondisi khusus tadi, ya, kita apa namanya? Dari kondisi umum tadi, ya, adanya penurunan produksi diramalkan, 2 kali lipat nih harga minyaknya. Atau dengan mengasumsikan bahwa tanaman gandum jenis tertentu mampu berproduksi baik di Indonesia, maka Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gandumnya 30%. Ya, jadi dalam statistik inferensial kita membuat tadi kesimpulan, peramalan, ya, diramalkan, diasumsikan, gitu kan. Kita mengira-ngira, ya, kita menduga seperti itu. Ya, jadi itu yang apa namanya kita membuat dugaan atas hubungan dari dua fenomena yang terjadi yang kita anggap itu saling terkait. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau statistika deskriptif ini nanti teman-teman akan lebih banyak berkutat dengan grafik, ya, grafik dan perhitungan seperti ukuran nilai pusat, ya, misalnya mean, median, atau grafik distribusi yang menunjukkan penyebaran nilai-nilai tersebut, ya. Lalu ada yang kita sebut dengan distribusi frekuensi.
Lalu ada angka indeks dan data berkala. Sedangkan statistika inferensi lebih kepada bagaimana kita menghitung probabilitas, ya, atau kemungkinan-kemungkinan, lalu distribusi teoretis, ya, kita memerlukan sampling, pendugaan populasi, uji hipotesis, analisis korelasi, dan uji signifikansi, analisis regresi untuk peramalan. Pada saat teman-teman melakukan penelitian nanti, memang yang nanti akan teman-teman lakukan lebih banyak berkutat pada statistika inferensial. Ya, jadi biasanya ini adalah suatu proses ya teman-teman. Jadi awalnya nanti teman-teman melakukan statistika deskriptif, ya. Lalu setelah itu baru nanti teman-teman melakukan statistika inferensial. Kira-kira untuk tahapan penelitian yang nanti teman-teman lakukan jika penelitian itu kuantitatif menggunakan metode statistik adalah seperti demikian. Lalu, jika kita lihat statistik berdasarkan bentuk parameter, ya, maksudnya di sini adalah asumsi distribusi populasi data yang dianalisis. Ya, jadi nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya bahwa data kita bisa terdistribusi pada nilai-nilai tertentu. Ya, jadi misalnya ada apa? Ada 10 data gitu ya. Ada 10 data, terus kita membuat grafik distribusinya ya mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ternyata data itu mungkin banyak nilainya di 3 dan 4 misalnya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita bisa lihat di sini ya data itu kalau kita gambarkan grafiknya gitu ya, itu seolah-olah dia membentuk seperti ini. Ya, ini yang kita sebut dengan grafik distribusi. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya kita sebut ini sebagai distribusi normal. Ya. Jadi kalau distribusi normal kayak gini ya analisisnya menggunakan statistika parametrik, ya, di mana statistikanya mengikuti distribusi normal dan varians yang homogen. Tetapi kalau data itu ternyata tersebar tidak normal, misalnya nilainya mengumpul di nilai 1 aja gitu ya, jadinya kan nanti si grafiknya mungkin malah jadi seperti ini gitu kan, karena di sini satunya banyak nilainya. Nah, berarti itu kan tidak normal ya. Distribusinya bebas sehingga kita gunakan statistika non parametrik. Oke. Nah, lalu mengapa kita perlu mempelajari statistik? Ya. Jadi dalam ilmu sosial ya, mempelajari statistik membantu kita memahami kehidupan sosial dan fenomena komunikasi di sekitar kita. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu kita membuat campaign gitu ya. Kita pengen mempengaruhi masyarakat untuk bisa teredukasi, untuk bisa mematuhi protokol kesehatan gitu. Tentunya kita perlu mengetahui faktor-faktor apa yang bisa membuat masyarakat itu mau mematuhi peraturan-peraturan protokol kesehatan. Seperti itu kan ya. Jadi kita bisa melakukan survei misalkan. Nah, itu membutuhkan kemampuan-kemampuan statistik. Jadi bisa menjelaskan berbagai fenomena komunikasi gitu ya. Jadi kenapa misalkan masyarakat begitu intens menggunakan media sosial gitu. Apakah ada hubungan antara penggunaan media sosial dengan tingkat kecemasan masyarakat atau tingkat kecemasan pada mahasiswa gitu ya, misal atau penggunaan media sosial apakah berhubungan dengan
prestasi belajar mahasiswa misalnya. Itu semua bisa kita ketahui dengan kita mempelajari statistik. Lalu dalam bidang sosial ya atau dalam penggunaan sehari-hari di industri misalkan, statistik berguna sebagai dasar perencanaan. Ya, agar rencana yang kita buat memang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu dengan perhitungan-perhitungan statistik, kita juga bisa mengendalikan ya, mengontrol apa yang sudah kita perbuat gitu kan ya. Rencana yang sudah kita jalankan supaya memang benar-benar sesuai sehingga kalau ada yang melenceng bisa kita perbaiki. Yang berikutnya adalah untuk mengevaluasi ya, sebagai dasar evaluasi apakah target sesuai dengan hasil. Nah, jadi apa manfaat kita belajar statistika? Yang pertama tentunya kita bisa melihat data secara kritis, ya, memberi pengetahuan dan kemampuan kita untuk mengevaluasi data tersebut. Ya, jadi kita bisa tahu kalau ada data acak, bagaimana kita mengelompokkan data-data tersebut sehingga menjadi bermakna. Dan juga dengan kita mempelajari statistik, kita bisa memiliki kemampuan praktis analisis statistik yang tentunya berguna pada saat nanti teman-teman akan melakukan penelitian untuk keperluan studi atau untuk keperluan pekerjaan dan keperluan profesional lainnya. Statistik tentunya berguna dalam melakukan riset sosial. Ya, kegunaan atau manfaat statistik dalam riset sosial yang pertama adalah menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. Lalu untuk merancang kegiatan survei atau eksperimen dan supaya kita bisa memilih ya untuk menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensi dan mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan yang sudah kita lakukan. Oke, bagian terakhir kita akan membahas tentang konsep dan istilah dasar dalam statistik. Jadi statistik ini berkaitan dengan menggunakan data sampel untuk membuat inferensi atau kita sebut juga sebagai generalisasi tentang keseluruhan populasi. Jadi penting bagi kita untuk pertama-tama memahami beberapa definisi-definisi dasar. Yang pertama adalah populasi. Populasi ini adalah keseluruhan nilai yang mungkin dari yang akan kita teliti. Misalnya seluruh mahasiswa Vkom UBJ tanpa terkecuali. Sedangkan parameter adalah karakteristik numerik dari populasi yang akan diukur. Jadi dari seluruh mahasiswa Vkom, apa yang akan kita ukur? Misalkan rata-rata tingginya, kita akan ukur tingginya, gitu ya, dari seluruh mahasiswa. Nah, kita tidak mungkin atau akan sulit ya untuk bisa mengukur seluruh, ya, tapi kita bisa membuat generalisasi. Kita mengambil beberapa dari keseluruhan itu yang bisa mewakili keseluruhan itu. Misalnya, kita anggap bahwa mahasiswa Vkom UBJ yang berada di kelas statistik 24 ini mewakili dari keseluruhan mahasiswa Vkom Ubarajaya. Ya, jadi populasi itu semua item ya, semua yang ada di dalam wilayah tersebut, sedangkan sampel adalah yang kita pilih dari populasi tersebut yang mewakili. Sedangkan statistik ya adalah karakteristik numerik dari sampel yang akan diukur. Ya, jadi misalnya kalau kita pengen tahu rata-rata tinggi seluruh mahasiswa Vkom, ya mungkin kita hanya perlu mengetahui rata-rata tinggi dari 40 sekian mahasiswa Vkom UBJ yang ada di kelas statistik 24 misalnya. Ya, jadi
kita mengukur rata-rata tingginya si mahasiswa Vkom di 24 ya. Nah, itu nanti kita akan generalisasikan bahwa rata-rata tinggi mahasiswa di statistik 24 itu kita anggap memang itu mewakili rata-rata tinggi seluruh mahasiswa Vkom UBJ. Saya kira seperti itu. Nah, konsep yang berikutnya adalah variabel. Variabel ini adalah konsep yang mempunyai nilai yang berubah-ubah atau mempunyai variasi nilai keadaan, kategori, atau kondisi. Ya, jadi variabel bisa tadi, misalnya tinggi badan, ya, atau tadi tingkat kecemasan. Ya, jadi apa yang bisa diukur? Gitu ya, nilainya bisa berubah-ubah dan bisa berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Yang berikutnya adalah hipotesis. Ya, hipotesis ini anggapan dasar atau sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Jadi kita tadi dalam khususnya dalam statistik inferensi, kita membuat hipotesis, kita membuat dugaan dulu nih. Dan itu dugaan itu yang nanti akan kita buktikan benar apa enggak dengan langkah-langkah atau perhitungan-perhitungan statistik. Yang berikutnya adalah probabilitas. Ya, probabilitas juga ini berkaitan dengan statistik. Nah, intinya probabilitas itu adalah kemungkinan. Ya, yaitu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Ya, jadi kadang disebut juga peluang ya atau kemungkinan. Secara sederhana, probabilitas merupakan ukuran kemungkinan suatu peristiwa dapat terjadi dari sejumlah total kemungkinan. Ya, dengan nilainya itu dari 0, ya, kalau itu tidak mungkin sama sekali, sampai dengan 1, ya, atau 100%. Jika memang 100% kemungkinan itu akan terjadi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah notasi statistik. Ya, ini juga teman-teman harus mulai terbiasa juga di mana pengukuran nilai suatu individu kita akan lambangkan dengan notasi X dan jumlah keseluruhan nilai dalam suatu dataset dilambangkan dengan notasi N untuk populasi N besar ya untuk populasi dan N kecil untuk sampel. Dan jumlah rangkaian nilai dilambangkan dengan sigma. Ya, misalkan sigma X artinya jumlah dari nilai-nilai dari X. Misalnya X itu nilainya ada 1, 2, 3 sampai N gitu ya. Jadi kita jumlahkan ya, kita tulis menjadi ya sigma X I dari 1 sampai dengan N sama dengan X1, X2 berikutnya sampai dengan XN. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi N ini adalah sukunya ya atau jumlah nilainya. Nanti kita akan lebih banyak membahas di pertemuan berikutnya mengenai distribusi frekuensi. Tapi untuk teman-teman mengingat lagi ya untuk notasi statistiknya dan juga untuk urutan operasi matematikanya. Ya, misalkan perhitungan dalam kurung dikerjakan pertama kali, lalu perhitungan pangkat atau akar dikerjakan berikutnya, ya. Lalu ada perkalian dan pembagian baru dikerjakan setelah itu dan dikerjakan dari kiri ke kanan urutannya. Dan penjumlahan dengan notasi sigma dikerjakan berikutnya dan penjumlahan dan pengurangan lain baru dikerjakan terakhir dan dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Ya, pasti teman-teman sudah paham ya, cuman mengingatkan kembali cara-cara perhitungan matematika karena kita akan banyak juga melakukan perhitungan secara manual ya untuk kita bisa memahami perhitungan-perhitungan statistik yang nanti menggunakan alat bantu software komputer. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Selamat menjalani hari. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.